mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas A2 semester 3. Dan di saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah psikososial dan budaya untuk UAS. Yang pertama di sini ada keperawatan transkultural dan globalisasi dalam pelayanan kesehatan. OMH menggambarkan budaya sebagai ide-ide, komunikasi, tindakan, kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai adat istiadat dari kelompok, ras, etnik, agama, atau sosial budaya, meliputi segala aspek kehidupan di dalam manusia. Budaya menunjukkan cara pandang seseorang dalam mengambil keputusan. Keperawatan transkultural didefinisikan oleh Leninger sebagai penelitian perbandingan budaya untuk memahami persamaan dan perbedaan di antara kelompok manusia. Tujuan keperawatan transkultural adalah untuk pelayanan yang sama secara budaya atau pelayanan yang sesuai pada nilai kehidupan dan individu dan arti yang sebenarnya. Yang kedua, diversity dalam masyarakat. Makna diversity atau keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tingkah laku, macam jenis, lagu, musik, lagan, warna, corak, ragi, laras, sehingga keragaman berarti perihal beragam-ragam berjenis-jenis, perihal ragam hal jenis. Keragaman yang dimaksud di sini suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, serta situasi ekonomi. Yang berikut, ketiga, teori kultural Kerr-Leninger. Kerr adalah fenomena yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan, perilaku pada individu, keluarga, kelompok dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan baik aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Kemudian ada caring, adalah tindakan langsung yang diarahkan untuk membimbing, mendukung dan mengarahkan individu, keluarga atau kelompok pada keadaan yang nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Kemudian ketiga, kebudayaan merupakan suatu pembelajaran, pembagian dan transmisi nilai, keyakinan, norma-norma, dan gaya hidup dalam suatu kelompok tertentu yang memberikan arahan kepada cara berpikir mereka, pengambilan keputusan dan tindakan dalam pola hidup. Kemudian cultural care diversity atau perbedaan perawatan kultural mengacu pada variabel-variabel perbedaan-perbedaan pola, nilai, gaya hidup ataupun simbol-simbol perawatan di dalam maupun di antara suatu perkumpulan yang dihubungkan terhadap pemberian bantuan, dukungan atau mampukan manusia dalam melakukan perawatan. Kemudian ada kultur care university atau kesatuan perawatan kultural mengacu kepada suatu pengertian umum yang memiliki kesamaan ataupun pemahaman yang paling dominan, pola-pola nilai-nilai, gaya hidup atau simbol-simbol yang dimanifestasikan di antara banyak kebudayaan serta merefleksikan pemberian bantuan, dukungan, fasilitas atau memperoleh suatu cara yang memungkinkan untuk menolong orang lain. Kemudian di sini ada pengkajian budaya. Prinsip pengkajian budaya yaitu antara lain jangan menggunakan asumsi, kemudian jangan membuat stereotip, bisa terjadi konflik, misalnya orang Padang pelit, orang Jawa halus. Kemudian menerima dan memahami metode komunikasi, menghargai perbedaan individual, menghargai kebutuhan personal dari setiap individu, tidak leleh membeda-bedakan keyakinan klien. Kemudian di sini yang kelima, aplikasi transkultural nursing sepanjang daur kehidupan manusia. Yang pertama ada perawatan kehamilan dan kelahiran. Kemudian ada perawatan pengasuhan anak, perawatan pada lansia, dan perawatan menjelang saat kematian. Dan yang terakhir ada aplikasi transkultural pada beberapa masalah kesehatan. Yang pertama aplikasi transkultural pada masalah penyakit kronik. Penyakit kronik adalah penyakit yang timbul bukan secara tiba-tiba melainkan akumulasi dan sesuatu penyakit hingga akhirnya menyebabkan penyakit itu sendiri.
Nah, contoh penyakit kronis adalah diabetes, penyakit jantung, asma, hipertensi, dan masih banyak lainnya. Ada hubungan antara penyakit kronis dengan depresi. Depresi adalah kondisi kronis yang mempengaruhi pikiran seseorang, perasaan, dan perilaku sehingga sulit untuk mengatasi peristiwa kehidupan sehari-hari. Pengobatan terhadap penyakit kronis yang telah dilakukan di masyarakat saat ini amat beragam. Kemudian aplikasi transkultural pada gangguan nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensori yang emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual dan potensial. Kemudian aplikasi transkultural pada gangguan kesehatan mental. Penyakit jiwa tidak hanya merupakan mitos, juga bukan semata-mata suatu masalah sosial belaka. Memang benar-benar ada gangguan dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membutuhkan pengaturan pengobatan. Nah, demikianlah materi singkat untuk proyek UAS. Kiranya materi ini dapat memenuhi mata kuliah psikososial dan budaya. Dan saat ini saya mengajak untuk teman-teman sekalian untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan. Terima kasih.